sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita dapat berjumpa di program Night Call GPB pada malam hari ini. Saya Pendeta Venofri Setio Susanto Satoto, Ketua Majelis Jemaat GPB Gideon Jakarta. Pada saat ini saya mengajak kita semua untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian untuk memahami segala sesuatu dalam kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Tolong kami pada saat ini ketika kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami, dan juga menjadi kekuatan iman bagi kami mengikut Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats Alkitab pada saat ini dari Injil menurut Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Namun yang saya baca dari ayat 26 dan 27 demikian. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemimpin-pemimpin di dunia ini seringkali ketika mereka hendak menjadi pemimpin dan meminta untuk dipilih oleh rakyat, maka seringkali yang disampaikan adalah sebuah janji-janji yang manis. Janji-janji bahwa ketika ia dipilih, maka segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat akan diperbaiki dan menjamin bahwa semua akan bahagia. Namun, seringkali tentu janji-janji itu tinggallah janji, jauh dari apa yang ia pernah katakan kepada masyarakat. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, berbeda tentu dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ketika ia menyampaikan bahwa barang siapa yang mau mengikut dia, maka ia harus siap untuk menderita sebagai pengikutnya. Yang dikatakan bahwa misalnya yang seperti kita baca tadi adalah bagaimana siap dengan resiko mengikut Yesus. Yaitu yang pertama adalah menyangkal diri. Yaitu mengorbankan segala sesuatu, mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi. Bahkan dalam ayat ini dikatakan siap meninggalkan ayah, ibunya, istrinya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, saudara-saudaranya, keluarganya. Bahkan dikatakan sini membenci. Tentu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bukan berarti membenci keluarga begitu saja. Tapi intinya mau mengatakan bahwa barang siapa mau mengikut Yesus, maka menempatkan Yesus pada posisi yang tertinggi dan yang terutama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa. Maka yang lain-lain menjadi hal yang berikut. Yang berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, adalah memikul salibnya. Salib adalah lambang penderitaan. Salib juga adalah lambang kehinaan. Maka orang yang mau menjadi pengikut Kristus, ia siap menderita, ia siap dihina, dicemoohkan. Bahkan bisa juga dijauhkan atau dijauhi dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Ibu dan saudara-saudara, bisa saja bahwa karena salib kita kemudian tidak diperhitungkan oleh orang lain.
Karena salib mungkin di lingkungan pekerjaan, karir yang sesungguhnya bisa kita peroleh, tapi karena salib kita tidak dipakai. Juga di lingkungan pendidikan atau lingkungan di mana kita berada. Bisa saja karena iman kepada Kristus, kemudian orang menjadi tidak senang dengan kita. Lalu Bapak saudara-saudara, resiko untuk mengikuti Yesus bukan hanya dalam persoalan penderitaan tadi atau tidak diterima lingkungan tertentu di mana kita berada, tetapi juga berbicara tentang bagaimana menjadi pengikut Yesus. Kita juga harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Seperti yang dinyatakan dalam ayat 34 dan 35, bahwa kita harus menjadi garam, menjadi orang yang membawa rasa, orang yang memulihkan, orang yang menyembuhkan dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, meskipun kita ditolak oleh mereka. Tetap menghadirkan cinta kasih yang bagaimana Kristus telah ajarkan kepada kita. Demikian juga kita tetap menjadi saluran berkat dengan menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Nah, oleh sebab itu, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyadari resiko mengikut Yesus, seperti katakan tadi, ada penderitaan, ada kehinaan. Tapi satu hal yang kita yakin, justru dalam penderitaan karena resiko mengikuti Yesus, maka di hadapan kita atau di depan kita telah menanti janji Tuhan yang indah bagi kita, yaitu keselamatan, kehidupan kekal bersama Allah. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tiada kemuliaan tanpa salib yang kita pikul. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tetaplah pikul salib kita masing-masing. Karena salib itulah yang justru membawa kita untuk menerima kemuliaan Allah. Hadapi apapun di tengah-tengah dunia ini dengan tetap yakin bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan janjinya untuk kehidupan kekal pastilah kita peroleh. Jalanilah kehidupan beriman sampai akhir kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk pemeliharaanmu bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, sukacita, makanan dan minuman yang Tuhan berikan bagi kita, mulai segala sesuatu dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu yang menyaksikan program pada saat ini. Dalam setiap kesulitan dan pergumulan hidup, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, di tengah-tengah keluarga, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan terus menyertai umat-Mu sekalian. Demikian juga dalam segala harapan dan kerinduan mereka. Berikan kami kekuatan iman dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan beriman kami. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami untuk mengikut Engkau. Meskipun penderitaan karena salib itu harus kami tanggung. Namun biarlah keyakinan iman kami justru karena salib itulah kami dapat memperoleh kemuliaan Allah. Berkati kami dalam menghadapi segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Karena pandemi yang masih terus ada di tengah-tengah kehidupan kami. Karena segala sesuatu yang kami alami, Tuhan kuatkan kami. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu, khususnya di Jemaat Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, baik yang berada di kota-kota besar sampai di pos-pos pelayanan kesaksian. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani secara khusus di pos-pos pelayanan kesaksian, juga para presbiter dan semua unit misioner, bahkan seluruh umat-Mu yang berada di pos Pelkes. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai mereka semua dalam kehidupan masing-masing. Demikian juga tentu bagi seluruh umat-Mu yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami
yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Ibu Bapak, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, renungan kita pada malam hari ini tentang menyadari resiko mengikut Yesus. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita senantiasa saat ini sampai kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati. Target acquired.